nama saya Sasa Belanova dengan NIM 131220059. Di sini saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Untak Surabaya dan akan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha UMKM yang ada di Sidoarjo. Jadi di sini saya bersama dengan Kak siapa ini? Saya bersama Kak Wulan. Oke, jadi saya melakukan wawancara di UMKM. Jadi Kak Wulan ini mempunyai salah satu usaha, yaitu boleh dijelaskan Kak Wulan usahanya apa? Ya, di sini saya memiliki usaha furniture mebel. Yaitu kayak seperti bahan-bahan mebel perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, makan, lemari dan macam-macam yang lainnya. Oke, kalau gitu Kak Wulan boleh saya tanya-tanya sedikit tentang usahanya Kak Wulan ya? Ya, boleh Kak. Jadi kapan sih berdirinya usahanya Kak Wulan itu? Berdirinya furniture ini sejak 2013. Waktu saya sekitar masih SD kalau nggak saya. Dan saya juga sambil sama orang tua. Di sini saya juga membantu dengan orang tua. Berarti Kak Wulan melanjutkan usahanya orang tua ya? Iya, seperti itu Kak. Oke, biasanya kalau misal penghasilan mebel ini per minggu atau per bulan biasanya? Nah, itu juga nggak mesti Kak, kan tergantung setiap harinya kan. Mebel kan juga nggak setiap hari laku. Jadi misalnya sehari ini ada orang beli rak piring, yaitu nanti aslinya, terus besok ada beli lemari. Jadi tergantung dari orang lihat-lihat dulu gitu Kak. Jadi nggak setiap hari harus ada orang beli gitu Kak. Oh ya, untuk lokasinya mebel ini kalau misalnya orang-orang mungkin mau beli furniture di Kak Wulan itu ada di lokasinya ada di mana? Nah, itu kan di sini kan di lokasi mebel ini kan di rumah saya. Jadi itu ya di depan rumah saya. Jadi kalau orang beli itu kayak orang lewat, kebiasaan itu tetangga sendiri, itu ya langsung di alamatnya. Nah, itu kan saya juga masukkan di Instagram, juga di Facebook. Nah, itu alamatnya sendiri itu ada di Luwung Sarirogo, Sidoarjo, RT10 RW 2. Jadi saya juga pernah masukkan di Facebook. Nah, itu kirim dari Facebook juga bisa. Untuk sosmednya Kak mungkin bisa disebutkan, mungkin orang-orang mau pesan lewat online gitu. Ya, kalau di Instagramnya ada furniture_Sidoarjo 04. Nah, untuk Facebooknya ini baru aja saya kehilangan Kak, belum untuk bikin lagi. Nah, mau bikin lagi di Instagram aja. Oke, lalu untuk usaha ini kan pasti ada izin gitu kan. Nah, kira-kira Kak Wulan itu tahu nggak apakah usaha itu ada legalitas hukum atau enggak? Nah, untuk saat ini saya belum tahu Kak, legalitas itu apa ya, apa berpengaruh dalam bisnis saya gitu Kak. Jadi aku jelasin sedikit ya Kak Wulan tentang legalitas hukum. Nah, legalitas hukum itu merupakan suatu keadaan yang sah atau keabsahan pada hukum yang berlaku dan memberikan pengakuan resmi dan perlindungan hukum untuk bisnisnya Kak Wulan sendiri, seperti itu. Terus gitu itu ada manfaatnya atau pengaruh nggak Kak dalam bisnis itu? Nah, jadi untuk legalitas hukum sendiri itu ada manfaatnya untuk bisnisnya Kak Wulan. Nah, yang pertama, manfaat legalitas hukum itu untuk memberikan perlindungan hukum agar dapat melindungi hak dan kepentingan bisnisnya Kak Wulan. Lalu yang kedua, untuk memastikan apakah usaha tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku seperti hukum ketenagakerjaan atau hukum pajak. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, karena mungkin usahanya Kak Wulan ini udah terdaftar, udah sesuai persyaratan hukum. Nah, itu tuh bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, karena hal itu dapat meyakinkan bahwa usaha tersebut sah dan terpercaya. Nah, lalu contoh legalitas usaha itu salah satunya adalah NIB. Nah, Kak Wulan sendiri tahu nggak sih kira-kira usaha Mbak Wulan ini sudah ada NIB-nya atau belum? Saya kurang tahu sih Kak, NIB itu apa ya Kak kalau boleh tahu? Oke, aku jelaskan sedikit ya Kak Wulan tentang NIB itu apa. Ya. Jadi NIB itu merupakan singkatan dari nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga OSS dan hal tersebut merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha. Nah, NIB ini digunakan untuk mempermudah mengurus izin usaha termasuk izin konvensional dan operasional. Nah, apabila Mbak Wulan ingin mendaftarkan usahanya ke NIB,
untuk mendapatkan NIB, maka Mbak Ulan itu nggak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Nah, kira-kira Mbak Ulan mau nggak kalau misalnya aku bantu daftarin untuk usahanya agar diterbitkan NIB? Kalau untuk sekarang sih saya belum terlalu untuk NIB Kak, tapi itu kayak daftar kayak gitu itu kayak gimana Kak? Ada offline atau online atau lebih rumit Kak ya? Jadi mungkin sekarang Mbak Ulan belum bersedia untuk didaftarkan, mungkin karena Mbak Ulan belum terlalu pengen daftarkan usahanya ke NIB. Cuman kalau misalnya Kak Ulan mau daftarkan usahanya untuk diterbitkan NIB, Kak Ulan nggak perlu ke kantor pemerintah atau kemana, cukup online aja Kak Ulan. Jadi Kak Ulan nanti bisa mengakses di lamannya OSS. Nah, di situ udah tertera seluruh alur dan persyaratan apa yang dibutuhkan kalau misalnya Kak Ulan ingin mendaftarkan usahanya agar diterbitkan NIB. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi lebih mudah dan nggak harus kayak antri-antri gitu ya offline ya. Betul. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang usahanya Kak Ulan. Bagi yang mau pesan bisa Di sini. di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ulan.